semua, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar pelajaran SKI, di mana pada pelajaran kali ini kita masih akan melanjutkan tentang pembahasan kita di pertemuan yang sebelumnya tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW, atau yang di bab ke-6, mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, kalau di minggu yang lalu kalian sudah mengetahui tentang Rasulullah SAW ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, itu pada saat beliau berusia 25 tahun. Sedangkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha ketika menikah dengan Rasulullah itu sudah berusia 40 tahun. Nah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Rasulullah dan Sayyidah Khadijah 7 orang putra dan putri. Tetapi melalui Sayyidah Khadijah, Rasulullah memiliki 2 orang putra dan 4 orang putri. Yang pertama, Rasulullah dianugerahi putri yaitu Sayyidah Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Qasim, dan Abdullah. Putranya yang 2 bernama Qasim dan Abdullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Sayyidina Qasim dan Sayyidina Abdullah itu diwafatkan ketika mereka masih anak-anak. Pak, kenapa Rasulullah tak punya keturunan laki-laki? Nah, di zaman dahulu sudah menjadi tradisi di mana ketika Allah mengutus seorang nabi, maka ketika nabi tersebut memiliki anak laki-laki, maka anak laki-lakinya itu yang akan meneruskan perjuangan nabi atau perjuangan nabi sebelumnya atau orang tuanya. Nah, sedangkan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah nabi terakhir. Bapak kasih contoh, Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail inilah yang menjadi nabi meneruskan perjuangan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Rasulullah kita tahu beliau adalah penutup daripada para nabi-nabi terdahulu. Tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mendapat julukan Khatamun Nabiyyin atau penutup para nabi dan rasul. Sehingga Rasulullah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki anak yang berusia sampai dewasa, karena khawatir orang-orang akan menganggap anak Rasulullah akan menjadi nabi selanjutnya. Nah, makanya itulah alasan kenapa Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki sehingga beliau berusia dewasa. Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah, dan Sayyidina Ibrahim itu Allah wafatkan ketika mereka masih anak-anak. Nah, anak-anakku semua, Rasulullah di zaman dahulu sebelum diangkat menjadi seorang nabi itu sudah memiliki julukan Al-Amin, yaitu orang yang sangat dipercaya. Kenapa sih Rasulullah bisa dapat julukan Al-Amin? Karena semua orang mengetahui pada saat itu Rasulullah tidak pernah sekalipun berbohong seumur hidupnya, sehingga mereka pun percaya kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau berdagang, beliau tidak pernah berbohong. Ketika beliau dititipi amanah. Nah, ini seru nih. Rasulullah itu adalah orang yang selalu dititipi untuk menyimpan duit milik orang-orang Quraisy pada saat itu. Kenapa? Karena kalau orang-orang khawatir duitnya akan dicuri atau hilang, mereka menitipkannya kepada Rasulullah,
mengetahui Rasulullah sebagai orang yang jujur dan tidak akan berbohong, dan mereka pun menitipkannya kepada Rasulullah. Nah, anak-anak semua, pada usia 35 tahun, berapa? 35 tahun. Allah mentakdirkan Ka'bah sempat dahulu Ka'bah sempat hancur karena ada terjangan banjir. Nah, para pemuka orang-orang kafir, para pemuka Quraisy, mereka itu berdebat satu sama lain. Pemimpin kelompok A, pemimpin kelompok B, pemimpin kelompok C, dan pemimpin kelompok D, dan seterusnya. Mereka berdebat satu sama lain. Apa sih yang didebatin? Nah, kita tahu di sisi salah satu bagian Ka'bah itu ada sebuah batu yang disebut Hajar Aswad. Apa? Hajar Aswad artinya batu hitam. Konon, menurut riwayat, Hajar Aswad adalah salah satu batu yang diturunkan Allah dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat, dahulu Hajar Aswad berwarna putih. Namun, seiring berjalannya waktu, karena semakin banyak orang yang mencium Hajar Aswad, bahkan dikatakan dosa-dosa orang yang mencium Hajar Aswad itu akan menempel di Hajar Aswad, sehingga Hajar Aswad yang tadinya berwarna putih itu menjadi hitam, karena sebagai simbol dosa-dosa orang yang digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keberkahan mencium Hajar Aswad. Nah, semoga kita semua, kalian, bapak maupun orang tua kalian, itu diizinkan atau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah dan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mencium Hajar Aswad. Nah, mereka orang-orang penduduk Makkah pada saat itu, para pemimpinnya, mereka berantem satu sama lain, berdebat satu sama lain. Tentang apa? Tentang siapa yang berhak mendapatkan keistimewaan untuk meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya mereka berantem. Bahkan diriwayatkan hampir-hampir saja terjadi peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Singkat cerita, mereka pun meminta pendapat seorang pemimpin mereka, orang-orang yang dihormati oleh mereka semua. Siapa? Yaitu Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Siapa? Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi pun didatangi oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Mereka bertanya, "Wahai Abu Umayyah, siapa orang yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad di sisi Ka'bah?" Kemudian Abu Umayyah berkata, "Kita tunggu besok pagi. Siapa orang pertama yang datang ke Ka'bah atau datang ke Masjidil Haram atau Ka'bah? Siapa sih orang pertama? Nah, orang pertama tersebutlah yang nantinya berhak meletakkan Hajar Aswad di sisi Ka'bah atau di dinding Ka'bah." Singkat cerita, keesokan harinya tiba-tiba manusia terbangun dari tidurnya dan mereka terburu-buru keluar untuk menyaksikan siapa orang yang pertama kali didapati datang ke Ka'bah. Nah, mereka pun terkejut. Ternyata orang yang pertama kali ada di depan Ka'bah pada pagi hari saat itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka semua pun bersepakat dan setuju dan merasa gembira tentang bahwasanya Nabi Muhammad lah yang akan meletakkan batu Hajar Aswad di sisi Ka'bah. Akhirnya Nabi pun diminta oleh orang-orang Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad di sisi Ka'bah. Nabi tidak egois. Nabi sangat bijaksana. Apa yang dilakukan Nabi ketika mereka meminta hal tersebut? Nabi pun mengambil sorbannya dan menggelar sorban beliau. Kemudian Nabi mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya di sorban beliau. Nah, Nabi memanggil para pemimpin-pemimpin Quraisy yang terbesar pada saat itu. Dipanggil semuanya, kemudian mereka diminta oleh Nabi atau Rasulullah
untuk mengangkat sorban tersebut. Jadi setiap pemimpin kabilah itu memegang sorban tersebut. Mereka bersama-sama mengangkat sorban tersebut. Sampai ketika mereka sudah sampai di sisi Ka'bah, Nabi pun mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di sisi Ka'bah atau di dinding Ka'bah. Dan mereka pun semua merasa puas bukan main atas kebijaksanaan Nabi Muhammad yang meminta seluruh kabilah atau pemimpin kabilah tersebut mengangkat sorban Nabi, sehingga mereka merasa termasuk orang yang memindahkan Hajar Aswad atau meletakkan Hajar Aswad. Nah, itu salah satu kisah tentang betapa bijaksananya Rasulullah bahkan sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, anak-anakku semua, itulah kisah kita di pelajaran SKI pagi hari ini. Seperti biasa, ada 5 latihan yang harus kalian jawab. Pertama, pada saat usia berapakah Rasulullah memutuskan peletakan batu Hajar Aswad? Sudah? Soal yang kedua, apa alasan kenapa anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki tidak hidup sampai mereka berusia dewasa? Tadi Bapak sudah jelaskan. Kalau kalian lihat video Bapak tadi di awal-awal, itu sudah Bapak jelaskan. Yang ketiga, siapa orang yang pemimpin Quraisy yang dimintakan pendapat untuk meletakkan Hajar Aswad? Yang memberikan pendapat siapa yang meletakkan Hajar Aswad, siapa orang Quraisy tersebut. Soal yang keempat, siapa orang yang pertama kali datang ke Ka'bah ketika pagi hari saat peletakan Hajar Aswad? Sudah. Yang terakhir, yang kelima, apa arti dari Hajar Aswad? Oke, itu aja 5 latihan yang harus kalian kerjakan. Seperti biasa, ingat selalu pesan Bapak, selalu jaga kesehatan, stay safe and keep healthy. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.